Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kediri, Jawa Timur. Baru saja terjadi di tahun 2024. Seorang janda ditemukan tak bernyawa di rumah kosong di dalam sebuah drum yang dicor dan ditemukan. Kejadian ini tepatnya terjadi di kota Kediri. Pelakunya adalah rekan kerja dari wanita yang ditemukan. Seorang laki-laki bernama Jainal Ibad, berusia 22 tahun. Dirinya adalah seorang mahasiswi yang tinggal di Kediri, tinggal bersama orang tuanya. Ibad sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik, ramah, pekerja keras, bahkan tak hanya mahasiswa. Dirinya adalah seorang pembisnis yang dikenal baik di lingkungan tersebut. Karena si Ibad ini punya keinginan yang keras, Ibad sukses di beberapa bisnis. Salah satunya yaitu dirinya punya bisnis jual beli kelapa. Meski bisnis itu dikelola oleh salah satu temannya, namun Ibad tak diam. Saat mendengar kalau pamannya ini sukses di bidang jual beli mobil, Ibad sendiri bergabung. Bahkan saat itu Ibad memulainya dari cara marketing, mencari orang-orang yang ingin menjual mobilnya. Ibad pun dapat untung. Ibad bekerja sama dengan sang paman soleh. Ibad pun menjadi maklar tetap dari pamannya. Seperti dikatakan di awal kalau si Ibad ini punya banyak bisnis. Salah satunya Ibad sendiri pun punya bisnis online bersama salah satu rekannya, seorang wanita bernama Vita. Tadi ceritakan Ibad dengan Pita bagaimana berkenalan. Namun Pita ini adalah janda dengan 2 orang anak yang tinggalnya tak jauh dari desa Ibad. Sama-sama tinggal di Kediri, sama-sama pekerja keras. Ibad dengan Pita sendiri pun sudah lama berbisnis. Di tengah kesibukan Ibad sebagai seorang mahasiswa, dirinya punya banyak bisnis. Namun nampaknya Ibad ini tak kewalahan. Karena ternyata di semua bisnis Ibad ada yang menghandle, yaitu rekan-rekan kerjanya. Salah satunya saat dirinya berbisnis dengan Pita. Ibad sendiri menyalahkan semuanya kepada Vita dan Vita yang menghandle. Saat tahu kalau Ibad punya bisnis bersama omnya masalah mobil, Vita sendiri berniat menjual mobilnya. Saat itu kebetulan Vita punya Mercy lama, dan saat itu Vita pun ingin menjual kepada paman Ibad lewat Ibad sang maklar. Mobil Vita pun akhirnya dijual oleh Ibad ke pamannya saat itu. Semua berjalan lancar hingga akhirnya mobil Vita pun terjual setelah saat itu dipromosikan Ibad. Namun nampaknya setelah mobil terjual, uang pun nampak tak kunjung datang. Vita sendiri bertanya kepada Ibad, bahkan beberapa kali Vita pun menagihnya kepada Ibad. Ibad yang saat itu kesal ditagih terus pun marah kepada Vita dan meminta dirinya menagih langsung kepada sang paman soleh. Permasalahan mobil Vita dengan paman Ibad nampaknya jadi masalah, namun Vita tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya masih punya bisnis dengan Ibad. Hingga akhirnya suatu hari di bulan Maret 2024, saat itu Pita akan pergi ke suatu tempat, namun Pita pun meminta antar kepada Ibad. Pita dengan Ibad pergi dengan motornya. Sebagai rekan kerja, Ibad sendiri masih mau mengantar Pita. Di tempat itu mereka masih bersama hingga akhirnya semua selesai. Pita pun diantarkan kembali pulang oleh Ibad saat itu. Namun sesampainya di rumah Pita, Ibad pun kaget karena ternyata dompetnya hilang. Ibad bertanya kepada Vita dan keduanya seharian mencari. Ibad yang yakin saat itu kalau dompetnya terjatuh dan menginginkan mencari ke tempat tadi mereka pergi. Saat itu Ibad pun meminjam motor Pita, namun Pita menolak. Ibad tak mengerti kenapa Pita tak mau meminjamkan motor. Namun nampaknya Vita masih sakit hati kepada Ibad dan tak percaya. Hingga Ibad pun kesal kepada Pita yang sudah tak percaya lagi kepada dirinya. Buntut dari permasalahan ini membuat Ibad kesal dan sakit hati. Ibad yang sadar kalau Pita tak percaya kepada dirinya terkait permasalahan mobil, bahkan kini tak mau meminjamkan motor. Malam itu Ibad pun pulang ke rumahnya, namun ternyata dalam hatinya masih dendam kepada si Pita. Di rumah Ibad pun berpikir untuk menghabisi Pita. Berpikir keras bagaimana menyingkirkan Vita, Ibad pun punya rencana akan menghabisi Vita di rumah kosong milik sang ayah. Keesokan harinya Ibad pun menghubungi Pita, memberitahukan kepada Pita kalau sang paman akan membayar uang sisa mobil tersebut. Pita yang bahagia pun akhirnya tak lama datang ke rumah Ibad dengan motornya. Keduanya pergi berencana ke salah satu rumah yang ternyata itu adalah rumah kosong milik ayah dari Ibad. Saat itu Pita pun bertanya-tanya kenapa datang ke rumah kosong tersebut. Namun Ibad menyebutkan sang paman akan datang hingga akhirnya Pita percaya. Untuk tak membuat Pita curiga, di rumah itu Pita dengan Ibad pun mengobrol. Namun saat Pita lengah, tak lama Ibad pun memukul Pita bahkan mencekik Pita. Pita yang kaget saat itu pun mencoba melawan, namun nampaknya tenaga Pita pun kalah oleh Ibad. Mencoba berteriak hingga Ibad panik, dan nampaknya Ibad pun langsung membuka Pita hingga akhirnya Pita tak bisa bersuara.
Ingin meyakinkan kalau Pita sudah tak bernyawa, Ibad pun langsung mengikat leher Pita hingga akhirnya Pita pun tak bergerak lagi. Setelah sadar kalau Pita sudah tak bernyawa, Ibad pun memasukkan jasad Pita ke drum kosong yang ada di rumahnya, menutupi jasad Pita dengan pasir, bahkan saat itu jasad Pita pun disemen. Usai melakukan aksinya tanpa rasa bersalah, Ibad pun meninggalkan rumah kosongnya dengan motor Pita saat itu. Pulang ke rumah seakan tak terjadi apa-apa dan Ibad pun yakin semuanya tak akan terbongkar. Beberapa hari kemudian di rumah Pita nampak kebingungan. Pita yang tak kunjung pulang hingga akhirnya dicari keluarga dan keluarga pun melaporkan kehilangan Pita ke pihak yang berwajib. Begitu juga beberapa hari kemudian di rumah kosong milik Ibad, dua lelaki yang sedang melintas nampak mencium bau busuk tak sedap dari rumah kosong tersebut. Karena penasaran, dua lelaki tersebut pun masuk dan mendekati sumbernya, yaitu salah satu drum yang nampak saat dibuka terdapat jasad seorang wanita. Dua lelaki tersebut pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang ke rumah kosong tersebut. Pihak kepolisian pun olah TKP, membawa jasad ke rumah sakit dan tak lama menginfokan kepada beberapa keluarga yang kehilangan keluarganya. Saat itu keluarga Pita langsung membenarkan kalau jasad tersebut adalah Pita yang menghilang. Pihak kepolisian pun langsung mencari titik temu hingga akhirnya mengetahui anak pemilik rumah kosong tersebut adalah Ibad, teman bisnis Pita. Beberapa jam kemudian akhirnya pihak kepolisian mengamankan Ibad di rumahnya sendiri. Saat diamankan, Ibad dimintai keterangan dan akhirnya mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Saat itu Ibad pun memberikan motif saat itu dirinya kesal kepada Pita yang sudah tak percaya lagi. Ibad sendiri mengungkapkan kekesalan dan sakit hati itu terjadi sejak lama terkait permasalahan mobil. Diamankan dan menjalani persidangan, Ibad pun terancam hukuman seumur hidup. Keluarga Ibad sendiri tak menyangka sang anak melakukan ini kepada rekan bisnisnya. Sementara dari keluarga Pita, usai menguburkan Pita, keluarga pun menginginkan Ibad dihukum selama-lamanya. Keluarga bahkan sedih, kini kedua anak Pita sudah tak ada ibu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa jadikan pelajaran untuk kita. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.